Kota Nablus yang terletak di wilayah tepi barat Palestina memiliki sejarah panjang yang penting dalam konteks peradaban Islam, Yahudi, dan Kristen. Kota ini memainkan peran kunci sebagai pusat perdagangan, budaya, dan agama selama berabad-abad. Berikut ini adalah penjelasan tentang sejarah Nablus dalam konteks Islam, dimulai dari pendirian kota hingga peranannya dalam sejarah dunia Muslim. Kota Nablus didirikan oleh orang-orang Romawi pada tahun 72 Masehi dengan nama Flavia Neapolis setelah penghancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi oleh Kekaisaran Romawi. Kota ini dibangun di sebelah kota kuno Shechem, yang merupakan kota penting dalam sejarah Yahudi dan disebutkan dalam kitab-kitab suci mereka. Neapolis berarti kota baru dalam bahasa Yunani, dan pada awalnya kota ini merupakan koloni Romawi. Pada masa ini, Nablus menjadi kota yang makmur dengan komunitas Yahudi, Kristen, dan pagan yang tinggal di dalamnya. Pada abad ke-7 Masehi, Nablus bersama dengan sebagian besar wilayah Palestina dan Levant, Syam, ditaklukkan oleh pasukan Muslim pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Penaklukan ini terjadi sebagai bagian dari ekspansi kekhalifahan Rashidun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah penaklukan, Nablus menjadi bagian dari kekhalifahan Islam dan mengalami proses Islamisasi. Meskipun demikian, penduduk non-Muslim seperti Yahudi, Kristen, dan komunitas Samaria tetap tinggal di kota ini di bawah perlindungan hukum dhimmi yang memberi mereka kebebasan beragama dengan membayar pajak khusus, jizyah. Selama periode awal Islam, Nablus tetap menjadi pusat perdagangan penting di Palestina berkat lokasinya yang strategis di antara Yerusalem dan pesisir Laut Tengah. Selama pemerintahan dinasti Umayyah, Nablus menjadi bagian dari provinsi Syam dan terus berkembang sebagai pusat perdagangan dan budaya. Dinasti Umayyah membangun infrastruktur seperti jalan-jalan dan masjid-masjid yang memperkuat peran Nablus dalam wilayah tersebut. Pada masa dinasti Abbasiyah, Nablus tetap menjadi kota penting, meskipun pusat kekuasaan Abbasiyah berada di Baghdad. Selama periode Abbasiyah, kota ini tetap menjadi bagian dari wilayah administrasi Palestina dan Syam, serta terus makmur dalam konteks perdagangan dan pertanian. Pada abad ke-11, Kekaisaran Seljuk, Turki, mengambil alih kendali wilayah Levant, termasuk Nablus. Namun, kekuasaan mereka tidak bertahan lama, karena wilayah tersebut segera diserang oleh pasukan Perang Salib pada akhir abad ke-11. Perang Salib pertama menyebabkan pendudukan Nablus oleh pasukan Salib. Selama pendudukan Salib, banyak masjid diubah menjadi gereja, dan umat Islam di kota ini mengalami tekanan. Meskipun demikian, pada tahun 1187, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut kembali Nablus dan sebagian besar wilayah Palestina dari pasukan Salib dalam pertempuran Hattin. Setelah itu, Nablus kembali diislamkan, dan masjid-masjid yang telah diubah menjadi gereja dikembalikan fungsinya sebagai tempat ibadah Muslim. Pada abad ke-13, Kekaisaran Mamluk mengambil alih kendali wilayah Nablus setelah mengalahkan kekuatan Mongol dan Salib di Levant. Selama pemerintahan Mamluk, Nablus mengalami pertumbuhan yang stabil, terutama sebagai pusat perdagangan tekstil, minyak zaitun, dan sabun yang terbuat dari minyak zaitun. Pada tahun 1517, Nablus bersama dengan seluruh wilayah Palestina jatuh ke tangan Kekaisaran Utsmaniyah setelah kemenangan Sultan Selim Aimar melawan Mamluk. Di bawah pemerintahan Utsmaniyah, Nablus menjadi pusat regional yang penting, khususnya dalam bidang pertanian dan perdagangan. Selama periode Utsmaniyah, Nablus dikenal dengan produk sabun tradisionalnya yang disebut sabun Nablusi, yang dibuat dari minyak zaitun lokal. Produk ini menjadi komoditas ekspor penting ke berbagai wilayah kekuasaan Utsmaniyah dan Eropa. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, ketika Kekaisaran Utsmaniyah mulai melemah, wilayah Palestina termasuk Nablus mengalami ketegangan politik dan sosial. Nablus menjadi salah satu pusat perlawanan terhadap kebijakan Utsmaniyah, terutama dalam konteks pajak dan reformasi agraria. Setelah kekalahan Utsmaniyah dalam Perang Dunia I, Nablus menjadi bagian dari wilayah yang dikendalikan oleh Mandat Inggris. Selama periode Mandat Inggris, 1917 sampai 1948, Nablus memainkan peran penting dalam perlawanan Palestina terhadap penjajahan Inggris dan imigrasi Zionis yang meningkat di Palestina. Setelah berdirinya negara Israel pada tahun 1948,
Nablus menjadi bagian dari wilayah tepi barat yang berada di bawah kendali Yordania. Namun, pada Perang 6 Hari tahun 1967, Israel mengambil alih kendali atas tepi barat, termasuk Nablus. Sejak pendudukan Israel, Nablus menjadi salah satu pusat perlawanan terhadap pendudukan. Kota ini seringkali menjadi titik fokus dalam intifadah Palestina, di mana rakyat Palestina bangkit melawan pendudukan militer Israel. Yidotye, Nablus juga menjadi pusat budaya dan pendidikan Palestina, dengan Universitas Nasional An-Najah sebagai salah satu lembaga pendidikan terkemuka di kota ini. Selama berabad-abad, Nablus telah mempertahankan identitasnya sebagai kota Islam yang kaya dengan warisan budaya. Kota ini terkenal dengan masjid-masjid bersejarah, termasuk Masjid Besar Nablus yang dibangun di lokasi bekas gereja Salibis. Selain masjid, Nablus memiliki pasar tradisional yang ramai, serta berbagai pabrik sabun tradisional yang memproduksi sabun Nablusi dari minyak zaitun. Nablus juga memiliki populasi Muslim dan minoritas Samaria, sebuah komunitas kecil yang memiliki kepercayaan yang terkait dengan Yudaisme kuno. Komunitas Samaria ini hidup di Gunung Gerizim yang terletak dekat dengan kota Nablus. Nablus memiliki sejarah panjang dan kaya dalam konteks Islam. Dari penaklukan Muslim awal hingga era modern, kota ini terus memainkan peran penting sebagai pusat agama, perdagangan, dan budaya di Palestina. Meskipun mengalami banyak periode penaklukan dan perlawanan, Nablus tetap menjadi simbol ketahanan Palestina dan warisan Islam yang mendalam. Dalam tradisi Islam, terutama dalam hadits-hadits mengenai akhir zaman, Nablus disebutkan dalam kaitannya dengan munculnya Dajjal. Menurut beberapa riwayat, Dajjal, makhluk fitnah besar di akhir zaman, akan muncul dari wilayah timur, kemungkinan di daerah Khurasan, Iran. Namun, setelah muncul, salah satu peristiwa penting yang disebutkan adalah bahwa Dajjal akan berusaha menguasai wilayah-wilayah penting di Timur Tengah, termasuk Palestina. Nablus, yang merupakan kota di tengah Palestina, diperkirakan akan menjadi bagian dari pertempuran besar antara pasukan Dajjal dan pasukan Muslim yang dipimpin oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa, Yesus dalam Islam. Dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, Nabi Muhammad SAW berbicara tentang Dajjal dan kemunculannya sebagai salah satu tanda besar menjelang kiamat. Salah satu hadits yang menggambarkan hal ini menyebutkan bahwa Dajjal akan berkeliling dunia, dan umat Muslim yang taat harus berlindung di tempat-tempat yang dilindungi oleh Allah. Meskipun Nablus tidak disebut secara langsung dalam semua riwayat, sebagian ulama tafsir mengaitkan Nablus dengan tempat-tempat yang memiliki hubungan dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman. Mengingat posisi Nablus yang strategis di jantung Palestina, kota ini dipandang sebagai salah satu tempat penting dalam konflik akhir zaman, pertempuran besar di Syam. Dalam konteks perang akhir zaman yang disebut sebagai Al-Malhamah Al-Kubra, pertempuran besar, wilayah Syam yang meliputi Suriah, Palestina, Yordania, dan Lebanon akan menjadi pusat konflik antara kekuatan baik dan jahat. Nablus, sebagai kota penting di Palestina, kemungkinan akan terlibat dalam peristiwa-peristiwa besar ini. Tempat perlindungan bagi orang beriman. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa beberapa kota di Syam akan menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang beriman dari fitnah Dajjal. Nablus, sebagai bagian dari wilayah Palestina yang diberkati, dipandang oleh sebagian ulama sebagai salah satu tempat di mana orang-orang beriman dapat menemukan perlindungan dari kekacauan akhir zaman. Dalam tradisi Islam, Nabi Isa akan turun kembali di akhir zaman untuk membunuh Dajjal dan memimpin umat manusia menuju kedamaian. Tempat turunnya Nabi Isa disebutkan di dekat Menara Putih di Damaskus, Suriah. Meskipun Nablus tidak disebutkan secara langsung dalam peristiwa ini, lokasi Nablus yang relatif dekat dengan Damaskus menunjukkan bahwa kota tersebut akan berada di pusat peristiwa-peristiwa besar. Fitnah Dajjal dan perjuangan umat Muslim, Nablus bersama dengan kota-kota besar lain di Palestina dan Syam diyakini akan menghadapi ujian besar ketika fitnah Dajjal terjadi. Orang-orang yang beriman akan diuji dan wilayah Palestina akan menjadi salah satu tempat kunci dalam perjuangan melawan kezaliman Dajjal. Dalam sejarah modern, Nablus menjadi pusat penting dalam konflik antara Palestina dan Israel. Kota ini berulang kali menjadi medan konflik dalam perebutan wilayah dan upaya pembebasan Palestina. Hal ini menambah relevansi kota tersebut dalam konteks perjuangan umat Islam di kawasan tersebut. Nablus juga menjadi simbol ketahanan dan perlawanan bagi rakyat Palestina, mengingat kota ini sering menjadi sasaran dalam konflik politik dan militer sejak pertengahan abad ke-20